Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan yang paling utama marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, yaitu yang pertama kenikmatan kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa bersama-sama untuk bisa berjamaah di Masjid An-Nur yang kita banggakan ini. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa lumeber terus kepada anak keturunan kita, kemudian terus untuk bisa mentadaburkan masjid ini, memakmurkan ini, kemudian bisa mendidik anak-anak putra-putra dan putra-putri kami, kita semua yang ada di sini bisa meneruskan perjuangan kita, terutama yaitu tujuan Islam bisa lebih mengena pada hati kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita selalu haturkan kehadirat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pastinya kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, anak-anak sekalian, sebelum saya mengutip satu judul saja, mohon keikhlasannya yang pada saat ini saudara kita, saudara muslim kita yang ada di Timur Tengah diserang oleh Zionis Israel dan terorisme Amerika, terutama untuk Donald Trump ya. Kami mohon doa suratul Fatihah kita tunjukkan kepada saudara muslim kita, mudah-mudahan selalu diberi kekuatan keimanan dan insya Allah selalu diberi kemenangan atas izin Allah. Al-hadiniyah wa ala kulli nadin sholih lahumul fatihah. A'udzu billahi Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin ya man abdina astana siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas doa panjangan semua. Hanya ini yang bisa kita doakan untuk saudara kita, baik yang ada di Gaza, baik yang ada di Iran maupun negara-negara di sepenanjung Teluk Timur Tengah yang tengah diserang oleh Zionis Israel. Pada kesempatan malam hari ini kami hanya mengambil tema satu, yaitu tentang identitas. Apa itu identitas? Identitas itu kalau mungkin ada yang menyebutnya dengan cara atau dengan sebutan jati diri, atau menyebutnya siapa ki aku, who am I ya, seperti itu. Kemudian jati diri kita itu saat ini sebagai apa? Lah inilah yang menjadikan momentum penting di bulan Ramadan ini, kita bisa membentuk dari diri kita sendiri dengan apa? Identitas diri. Kenapa saya menyebutnya dengan identitas diri? Karena bahwa kita itu ingin menjadikan identitas diri kita sendiri itu menjadi baik, buruk, atau yang lain sebagainya, ya tergantung dari diri kita sendiri. Kita ingin menyebut diri kita sebagai orang yang ya, atau penyebutannya identitas itu kalau bahasa umumnya itu tukang lah, seperti itu ya. Apakah kita mau disebut dengan, kalau tukang sedekah, alhamdulillah di bulan Ramadan. Tukang ibadah, alhamdulillah ini di bulan Ramadan. Tetapi kalau kita disebut dengan cara tukang ghibah, tukang ngapusi, kemudian tukang nyepeleki orang, atau yang lain yang jelek-jelek, tentu kita tidak mau. Maka dari itu inilah momentum terbaik di bulan Ramadan. Marilah bentuk identitas diri kita sendiri
Karena yang membentuk itu diri kita, bukan orang lain. Kalau kita ingin kita baik, ya berarti kita harus berusaha menjadi lebih baik. Jangan mengharap identitas diri kita itu hanya kalau dilihat orang. Aku didelok wong, aku tak apik sithik aku tak omongane rodok sopan sithik. Ndak seperti itu. Siapa yang membentuk? Ya diri kita sendiri. Kalau kita kepingin disebut sebagai tukang tahajud misal seperti itu, ya mulai dari sekarang. Apakah kita bisa? Bisa. Lah kamu bisa tidak, itu tergantung dari dirimu sendiri. Karena yang menentukan baik buruknya itu adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa ditentukan oleh orang lain. Membentuk identitas seseorang itu tidak bisa dibentuk oleh orang lain. Kalau untuk dimotivasi oleh beberapa kalangan pihak, mungkin di sekeliling kita, di keluarga kita, mungkin saja bisa. Tapi kalau membentuk identitas itu karena kepingin dilihat orang lain, ya monggo, itu terserah panjenengan, seperti itu. Sebagaimana Allah itu selalu kita selalu diingatkan ya. Terlebih-lebih itu di Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 di juz 13 itu ya. Innallaha ya khairu ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah kaum itu sendiri selagi dia tidak bisa merubah dirinya sendiri. Nah, itulah janji Allah. Maka yang bisa merubah itu ya diri kita sendiri. Kalau kita bisa dianggap kepingin bersyukur, nah seperti yang sering kita dengar ya, yang di surat Ibrahim itu ayat 7, la in syakartum la adzidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila engkau bersyukur maka Allah pun akan menambah nikmatmu, tetapi apabila kamu kufur maka nikmat Allah itu akan pedih. Maka itulah yang akan kita tanamkan di sini, identitas diri kita sendiri. Kita mau baik, kita mau buruk, mulai start awal bulan Ramadan. Kapan dibentuk? Saat bulan Ramadan. Misal yang paling mudah untuk diri kita sendiri ya. Aku bertekad pada bulan Ramadan ini one day one juz, satu hari satu juz. Bisa kalau bulan Ramadan. Tapi apakah bisa nanti setelah Ramadan? Itu tergantung dari kita sendiri, kemauan kita sendiri. Semisal Ramadan ini tak perbaiki, aku kepengen satu hari ini atau di bulan Ramadan ini pengen belajar Quran yang kemarin belum bisa, masih terbata-bata sehingga bisa. Yang kemarin aku hanya bisa satu ain misal, atau kemarin hanya 2 baris. Aku bertekad bahwa bulan Ramadan ini aku berniat dengan ikhlas dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dengan ingin membentuk identitas diriku sendiri, bahwa mulai saat ini aku ingin merubah 1 halaman dalam 1 hari. Apakah itu kita istiqomah? Nah, itu tergantung dari kita sendiri. Karena yang membentuk diri kita, benar atau tidak, salah atau tidak, tujuan kita itu ya diri kita sendiri, bukan orang lain yang menentukan. Sekali lagi, janganlah kita bersandar kepada orang lain, karena janji Allah, kalau kamu bersandar kepada orang lain maka kamu akan rugi sendiri. Bersandarlah kepada Allah. Pada saat ini itu yang mungkin kalau saat ini memang yang paling viral itu kan, kita bisa dicontohkan itu di masyarakat atau rakyat Iran ya, bagaimana keteguhan iman dan ketakwanya setelah pemimpinnya yaitu Ali Khamenei itu terbunuh, maka iman dan ketakwanya itu tidak semakin melemah tetapi semakin meningkat. Itulah yang menjadikan iri kepada kita, seorang pemimpin itu bisa menjadi panutan semua rakyatnya
hampir seluruhnya 100% itu mendukung. Nggak ada pemimpin yang mungkin seperti beliau pada saat ini ya, kecuali Rasulullah SAW itu pasti didukung oleh umatnya di seluruh dunia. Tapi saat ini di lingkup terkecil pun kehebatannya seperti itu. Saat ini kan banyak yang berembus antara Syiah dan Sunni. Janganlah kita itu membandingkan antara Syiah dan Sunni, karena selama yang sering disampaikan oleh para ulama, selama ada imannya itu ada 6 dan rukun Islamnya itu ada 5, insya Allah pasti dia termasuk di dalam golongan kita. Karena dalam zaman Rasulullah itu tidak ada namanya Syiah dan Sunni, enggak ada. Makanya kita di sini hanya bisa mendoakan untuk saudara-saudara kita, khususnya terkhusus di Gaza, Palestina, kemudian di Iran, kemudian di wilayah kita khususnya yang beragama Islam dan Muslim, minimal kita berdoa. Bahkan kemarin itu mantan Wakil Presiden Yusuf Kala itu juga menyampaikan bahwa kita diminta untuk qunut nazilah. Bahkan di PBNU sendiri juga menyampaikan untuk seluruh umat Islam pada saat Jumat kemarin itu untuk mendoakan saudara-saudara kita dengan menggunakan qunut nazilah. Supaya apa? Supaya doa kita itu insya Allah lebih cepat tersampai dan Allah mengijabahi kepada kita semua. Oleh karena itu di akhir kultum ini kami menyampaikan, marilah kita merubah identitas kita sendiri. Kita mau jadi baik setelah pasca Ramadan atau tidak, marilah kita niatkan dalam hati kita, insya Allah dengan niat yang tulus kita, Allah pun akan mengijabahi. Panjenengan siap semua untuk merubah identitas? Siap seperti itu, insya Allah siap. Seperti kalau yang di RCT itu hebat-hebat itu ya, hafiz Quran, anak-anak kecil itu hebat-hebat semua. Karena kenapa? Dia mau dan orang tuanya juga sangat mendukung. Oleh karena itu, marilah kita dukung juga anak-anak kita yang saat ini sedang belajar Quran. Kita support, kita dukung minimal dengan doa, dan kita terus berharap semoga regenerasi di Masjid An-Nur ini semakin lama semakin baik, semakin kuat, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala semakin berlipat ganda. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa a'udzu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.